Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman jamaah ahli pengajian, khususnya jamaah Masjid Al-Haq yang ada di Jalan Adipati Agung, Bale Endah, Kabupaten Bandung, dan juga yang sekarang ikut ngaji bareng melalui Facebook dan YouTube Dialog Islam, serta nanti bisa disimak kembali melalui channel YouTube Dakwah Persatuan Islam Bale Endah. Alhamdulillah malam ini malam Ahad, malam yang ke-13 di bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu, hari yang pertama di bulan Juli tahun 2023 Masehi. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dari hadis yang bersumber Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, ayyamu tasyriq kulluha dzabhun ay dzibhun. Hari ini, malam ini masih termasuk hari-hari tasyrik. Hari tasyrik artinya waktu makan dan minum. Hari tasyrik artinya hari penyembelihan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat sahih li ghairihi, karena ada jalur atau jalan hadis yang lain. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Abu Mughirah. Kemudian ada penguat atau syahid dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim At-Tahawi, Al-Baihaqi. Dan sebagaimana biasa, setiap hari tasyrik, hari dikumandangkannya adzan, takbir. Nanti besok takbir berhenti pada saat sholat asar. Besok tanggal 13 takbir dihentikan, berakhir setelah sholat asar. Itu berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Baik, malam ini sebagaimana biasa, malam Ahad pertama di Al-Haq kita isi dengan bahasan yang berkaitan dengan risalah salat. Kemarin terakhir bulan Juni, banyak pertanyaan berkaitan dengan salat, di antaranya sehubungan dengan salat witir. Salat witir, salat sunat malam yang dilakukan setelah salat Isya
ternyata banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Kemudian malam ini ada yang minta dibahas tentang sholat istikharah. Jadi ada pertanyaan dari salah satu jamaah di Cibaduyut. Ustadz, kalau ada ceramah yang menerangkan, menjelaskan sholat istikharah. Saya buka-buka di dalam risalah sholat, ternyata Dewan Hizbah Persis, ulama Dewan Hizbah Persis tidak memuat sholat sunat istikharah. Kenapa tidak disebutkan sholat sunat istikharah? Karena memang tidak ada nama khusus sholat istikharah. Yang ada adalah doa istikharah. Pantas kalau dalam risalah sholat di halaman 175 itu tidak dimuat dalil sholat istikharah. Ya. Kemudian di dalam kitab hadis Bulughul Maram juga tidak disebutkan. Yang saya temukan hanya ada di dalam kitab Syarah Hadis Nailul Autor, Syarah kitab hadis Muntaqal Akhbar. Itu ada dimuat bab tentang sholat istikharah. Ya, baik. Untuk memanfaatkan waktu, apa yang dimaksud dengan istikharah? Ini berkaitan dengan masalah yang penting ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah yang sangat genting dan penting. Kemudian kita bingung bagaimana menghadapi persoalan yang penting dan genting itu. Jadi kita kadang-kadang menghadapi bermacam-macam masalah, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pendidikan anak, masalah jodoh, masalah rumah, masalah pekerjaan. Itulah yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun dalil disyariatkan berdoa, memohon petunjuk yang terbaik, ya, memohon doa yang terbaik ketika kita mendapatkan satu masalah yang berat, sebagaimana dimuat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hibban serta Al-Baihaqi yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu, beliau mengajarkan sahabat-sahabatnya al-istikharata fil umuri kulliha, mengajarkan istikharah, meminta pilihan dalam segala urusan. Kama yu'allimus surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, jika kamu ingin melakukan satu urusan,
Falyarka, hendaklah dia salat rakaataini, 2 rakaat, min ghairil faridah, selain dari salat wajib. Sekali lagi, inilah salah satu hadis yang mensyariatkan salat 2 rakaat selain salat wajib, tapi Nabi tidak menyebutkan nama salat. Hanya Nabi menyebutkan hendaklah salat 2 rakaat. Kemudian setelah salat 2 rakaat, summal yaqul, hendaklah dia berdoa. Gitu ya, hendaklah dia berdoa. Allahumma inni astakhiruka biilmika, dan seterusnya. Nanti saya terangkan. Baik. Dari hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban serta Al-Baihaqi dan yang lainnya, maka timbullah pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan adanya salat khusus selain salat wajib, dan adanya doa khusus setelah salat tersebut. Pendapat yang kedua, para ulama mengatakan tidak ada salat khusus, tapi yang ada adalah doa khusus. Gitu. Kalau nanti disebutkan salat khusus, berarti kaitannya dengan niat. Kaitannya dengan niat. Bagaimana niatnya? Sebab innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu hanya bernilai pahala atau tidak ditentukan dengan niatnya. Sehingga jadi kebingungan apa niatnya. Seperti tadi kita sholat maghrib, kita menetapkan dalam hati, saya niat sholat maghrib. Tidak usah disebutkan 3 rakaat, tidak usah disebutkan berjamaah, tidak usah disebutkan jadi imam, tidak usah disebutkan jadi makmum, tidak usah disebutkan di masjid ini, di masjid itu, tidak usah. Yang penting kita niat sholat maghrib. Sholat istikharah bagaimana niatnya? Kalau ada sholat istikharah. Cuma Nabi kan mengatakan, kalau kamu ingin melakukan satu urusan yang penting, maka hendaklah sholat 2 rakaat tanpa menyebutkan namanya. Gitu. Tanpa menyebutkan namanya. Maka sholat apa itu? Kita niatkan sholat sunat saja. Ini aja niatnya. Saya ingin sholat sunat. Sebab Nabi tidak menyebutkan sholat sunat istikharah. Tidak menyebutkan sholat sunat istikharah. Sholat duha ada, sholat witir ada, qobla maghrib ada. Qobla maghrib ada, tapi bukan rawatib. Ada tapi bukan rawatib, artinya tidak ditekankan. Ada tapi tidak ditekankan, tidak dianjurkan secara apa ya? Secara harus lah. Tidak harus gitulah. Beda dengan qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, qobla subuh. Nabi sampai pernah melakukan sholat qobla duhur dilaksanakan setelah sholat asar, karena waktu itu Nabi disibukkan oleh tamu, sehingga tidak sempat sholat sunat qobla duhur dan dilaksanakan setelah sholat asar. Ini saking ditekankan gitu. Tapi kalau sholat qobla maghrib
Rasulullah hanya mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Bagi yang mau. Berarti kalimat liman syaa bukan harus, tidak ditekankan. Siapa yang mau silahkan, siapa yang tidak berdosa. Begitu kan? Nah, kembali kepada salat istikharah. Karena Nabi tidak menyebutkan nama salat istikharah, berarti kalau kita ada masalah, seperti dalam hadis Bukhari yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun shalla. Apabila Rasulullah ada masalah yang berat, sekali lagi, idza hajabahu amrun, apabila Rasulullah menghadapi masalah yang berat, ditekan, shalla, maka beliau salat. Salat apa itu? Salat sunat. Apakah harus diniatkan? Saya niat salat karena menghadapi masalah yang berat? Tidak. Cukup saja dalam hati kita mengatakan saya salat sunat. Gitu. Jadi jangan terjebak, jangan bingung dengan istilah niat gitu. Jangan terjebak dengan istilah niat, apalagi niatnya harus diucapkan. Mau menguburkan jenazah, niat. Mau memasukkan jenazah, niat. Mau takziah, niat. Mau makan, niat. Jadi bingung apa yang harus diucapkan ketika kita mau melakukan satu perbuatan, karena memang tidak ada aturan harus diucapkan, cukup ditetapkan dalam hati. Nah, pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana salat ini mampu meredam, mampu menenangkan suatu keadaan ketika hati kita sedang stres. Kalau istilah ilmu jiwa itu ada stres, ada depresi. Kalau depresi itu sudah bahaya ya. Kalau stres itu semacam ada tekanan. Kalau depresi sudah, wah, itu lebih dari tekanan. Dia sudah berada di bawah alam yang tidak sadar kadang-kadang. Jadi ilmu jiwa ini lahir sebenarnya daripada sholat. Begini Pak, saya tidak belajar ilmu jiwa secara teori, tapi belajar ilmu jiwa dari ajaran agama. Rasulullah ketika ada masalah, idza hajabahu amrun shalla, apabila ada masalah yang berat, shalla, beliau salat. Sampai beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, tenangkanlah hati kami dengan salat. Wa ju'ilat li qurratu aini fis shalah, dan aku ditenangkan jiwaku ketika sedang salat gitu. Jadi kenapa timbul rumah sakit jiwa gitu? Kenapa timbul rumah sakit jiwa? Di rumah sakit jiwa, ketika saya datang ke rumah sakit jiwa di Cisarua dengan lahan yang cukup luas, itu mereka para pasien kemudian ditempatkan di satu tempat yang sangat tenang, tapi penjaganya dia enak-enak saja, nyetel musik, nyetel radio gitu ya, ngobrol dan lain-lain. Sementara pasiennya di dalam kamar tidak boleh ada radio dan sebagainya, tidak boleh ada TV, tidak boleh ada handphone dan sebagainya. Nah, makanya timbullah ada semacam obat
medis yang disebut dengan obat saraf gitu ya. Ada obat saraf. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita menemukan gejala-gejala jiwa seseorang, baik dengan masalah pribadinya, masalah sekolahnya, termasuk masalah asmara, masalah pernikahan, itu hati-hati. Bagaimana kita menghadapi anak tersebut, ya, hati-hati. Dan ternyata solusinya sebenarnya bukan obat saraf dulu. Kalau saya perhatikan bukan obat saraf dulu, tapi pendekatan dari hati ke hati dulu, ngobrol dulu gitu kan, dipelajari dulu apa masalahnya dan sebagainya. Dan inilah yang sekarang menjadi tugas berat para orang tua menghadapi anak-anak. Dibutuhkan komunikasi yang baik, dibutuhkan kesabaran. Kemudian cara menghadapi anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan beda sekali. Otak kanan yang berperan anak laki-laki, otak kiri perempuan. Anak laki-laki ketika senang mainnya katanya disebut belajar, sedang proses belajar. Inilah yang harus kita pelajari lebih dalam berkaitan dengan mental kalau istilah sekarang, jiwa kalau menurut bahasa agama artinya iman seseorang. Jadi ilmu jiwa ini sebenarnya ilmu hati, ilmu iman. Dan Rasulullah ternyata menjadikan sholat sebagai solusi untuk menenangkan kondisi emosi dan sebagainya. Yang kedua, di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Oke? Nah, kalau orang, maaf ya, pendidikan agamanya baru belajar, kemudian ada masalah yang berat, itu suka stres, suka depresi. Lebih parah, selain stres dia depresi. Tapi kalau belajar agama dari kecil, dari SD, minimal TK, PAUD, SD, SMP, sampai SMA, ketika ada masalah tidak terlalu stres lah, tidak terlalu stres. Makanya saya teringat nasihat dari seorang guru, orang yang sholat tidak akan stres, tapi orang yang stres akan melaksanakan sholat. Orang yang sholat tidak pernah stres, tapi orang yang stres suka sholat. Gitu ya. Baik. Nah, apakah boleh kita mempelajari ilmu jiwa? Silahkan. Tapi ilmu jiwa yang sekarang lebih banyak teorinya dari orang-orang kafir. Ambil sisi baiknya, kemudian ukur dengan kacamata agama. Saya punya buku judulnya psikologi di dalam agama, mulai dari sholat, saum, zakat, infak, sedekah, haji, umroh. Itu ternyata mengandung ilmu tentang kejiwaan seseorang, ya, begitu. Baca Quran, gitu ya. Dan itu diteliti oleh para ilmuwan berkaitan dengan kejiwaan tersebut, gitu. Jadi kalau ingin belajar ilmu jiwa atau ilmu psikologi, lebih baik diimbangi. Dasar pertamanya adalah agama. Jangan dulu pakai teori-teori
orang-orang barat atau orang-orang kafir. Ya, silahkan dipelajari. Baik, kembali kepada sholat istikharah. Lah, kita perhatikan dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi satu masalah yang berat, beliau mengajarkan doanya seperti berikut ini. Yang pertama, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, aku memohon pilihan yang terbaik kepadamu. Sekali lagi, pahami doanya sebelum nanti kita mengamalkan doa ini ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, memohon pilihan yang terbaik kepadamu. Bi ilmika, dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu. Wa astaqdiruka, ya Allah aku memohon ketetapan, takdir kepadamu. Bi qudratika, dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu min fadlika, dari keutamaanmu al-azim, yang maha besar. 3 ya. 4, fa innaka, sebab sesungguhnya engkau takdiru, bisa menetapkan, wala aqdiru, sementara aku tidak bisa menetapkan. Wa ta'lamu, sebab engkau mengetahui, wala a'lamu, sementara aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah yang maha mengetahui kepada perkara-perkara yang gaib, artinya perkara-perkara yang belum diketahui oleh manusia. 5, Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui, anna hadzal amro, bahwa perkara ini, khairun li, lebih baik untukku, pidini, dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dalam urusan kehidupanku, wa akibati amri, dan dalam akhir urusanku. Kemudian kita sebutkan masalahnya. Pakdurhu li, ya Allah tetapkanlah masalah itu untukku. Wa yassirhu, dan mudahkanlah urusan itu li, untukku. Summa barikli fihi, kemudian berkahilah untukku dalam urusan itu. Wa in kunta ta'lamu, dan jika engkau mengetahui, anna hadzal amra, bahwa urusan ini syarrun, jadi keburukan, li, untukku, pidini, dalam agamaku, wa ma'asi, dalam kehidupanku, wa akibati amri, dan dalam akhir urusanku, fasribhu, maka jauhkanlah, palingkanlah urusan itu, anni, dariku, wasrifni anhu, dan gantilah dan palingkanlah aku dari urusan itu. Waqdur, dan tetapkanlah li, untukku, al khaira, kebaikan, haitsukana, di mana saja kebaikan itu ada. Summa ardini, kemudian ridhoilah aku. Sekali lagi, inilah doa istikharah. Kita ambil contoh saja ya. Kita ambil contoh. Misalkan kita mau
kerja. Satu, kerjanya di luar negeri. Kerjanya di luar negeri. Ada jawaban dari sebuah lamaran tentang satu pekerjaan. Kebetulan pekerjaannya di luar negeri. Kemudian kita timbang berapa biayanya. 2, berapa biaya hidup. 3, bagaimana lingkungan. 4, bagaimana kalau nanti pulang kampung. 5, bagaimana kalau orang tua atau keluarga ditinggalkan. Itu ditimbang, dibulak balik, kata orang Sunda dipikir, dibulak balik, dibeweng, diutahkeun, gitu kan? Nah, setelah kita berdoa dengan doa yang tadi, kemudian kita merasa yakin dengan bekerja di luar negeri itu akan jadi kebaikan untuk agama. Agama dulu ya, agama dulu. Bagaimana nanti sholatnya, bagaimana lingkungannya, dipelajari itu. Kemudian bagaimana untuk kebaikan urusan kehidupan dunia, gajinya dan sebagainya. Ternyata setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang, dihitung baik buruknya, lebih kurangnya, maka kita laksanakan. Gitu ya. 2, ketika kita ingin menikah antara dua pilihan, si A dan si B. Tetap si A dan si B ini yang menjadi pertimbangan adalah agamanya. Antara si A dan si B ini ukur agamanya. Agama ini tentu saja umum ya. 1, kalau laki-laki memilih perempuan, agamanya dilihat dari 1, menutup aurat. 2, bisa baca Quran. 3, sholat. 4, saum. 5, zakat, infak, sedekah. 6, berbuat baik kepada orang tua. 7, apakah dia suka kajian. 8, pola pikir. Pola pikir. Pola pikir ini bagaimana pemikiran tentang agama itu harus jelas gitu. Nah, timbanglah di antara si A dan si B ini yang pertama dari urusan agama. Termasuk ketika seorang istri mau menentukan pilihan kepada suami. Kebetulan ada 2 orang laki-laki yang sama-sama datang ke rumah. Maka yang 2 orang yang datang ke rumah itu, timbang yang pertama adalah agamanya. Bagaimana karakter agama si A dan si B ini? 1, baca Quran. 2, sholat. Kalau sholat pasti wudu, mandi, tayamum sudah bisa. Jangan ditanya sholat, urusan mandi itu bisa, urusan wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa, berarti tidak ngerti bagaimana jamak qasar. Itu harus ngerti. Kemudian bagaimana laki-laki itu ke masjid atau tidak, bagaimana dia bisa memimpin berjamaah atau tidak, bagaimana dia berbuat baik kepada orang tua, kemudian bagaimana dia bertanggung jawab dalam satu masalah. Itu harus ditanya dan harus jadi bahan pertimbangan. Urusan agama, orang yang ngerti agama mustahil malas, mustahil nipu, mustahil bohong, mustahil ngabangsat. Orang mengerti agama, maka timbang dulu. Jadi pantas kalau Rasulullah mengatakan begini, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Jika datang kepadamu orang yang kamu ridhoi, yang kamu puas, kamu merasa tenang, kamu merasa puas dengan agama dan akhlaknya, fa'ankihu, maka nikahkanlah.
Kalau ada laki-laki datang kepada kamu, kalau ada laki-laki datang kepada keluarga kamu, yang kamu merasa ridho, kamu merasa puas dengan agama dan akhlaknya, nikahkan. Wa illa, jika tidak kamu nikahkan, takun fitnah wa fasadun fil maka akan ada fitnah. Apa fitnah? Huru-hara, malapetaka, dan kerusakan di muka bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam urusan apapun, urusan pekerjaan, urusan jodoh, urusan sekolah, yang menjadi pertimbangan pertama adalah agama. Bukan masalah dunia, apa? Agama. Bagaimana kalau saya nikah dengan si orang itu? Agamanya. Bagaimana sholatnya? Bagaimana baca Qur'annya? Bagaimana ke masjidnya? Bagaimana berbuat baik kepada orang tuanya? Bagaimana adat kebiasaannya? Itu jadi pertimbangan. Termasuk mau sekolah, termasuk mau kuliah. Awas, awas. Ketika kita mau menyekolahkan anak, baik ke tingkat dasar, ke tingkat lanjutan, ke tingkat perguruan tinggi, perhatikan agamanya. Betul, kita punya cita-cita anak kita supaya jadi insinyur. Bolehkah kita punya cita-cita anak kita menjadi insinyur? Silahkan. Bolehkah kita punya cita-cita anak kita menjadi dokter? Silahkan. Bolehkah anak kita cita-citanya ingin jadi tentara? Silahkan. Bolehkah kita punya cita-cita anak itu menjadi pengusaha? Silahkan. Tetapi agama yang menjadi bentengnya. Nah, kalau kamu jadi tentara, bisa tidak membawa Islam? Kalau kamu jadi insinyur, bisa tidak membawa ajaran Islam? Kalau kamu jadi dokter, bisa tidak membawa syariat Islam? Kalau kamu jadi tentara, bisa tidak membawa Islam? Itu harus jadi pertimbangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana gagalnya sebuah rumah tangga. Tiba-tiba cerai, tiba-tiba selingkuh, tiba-tiba membunuh pasangan, tiba-tiba membakar rumah. Gara-gara apa? Agama tidak dipakai. Bagaimana seseorang anak, terakhir kemarin kita dengar ada seorang anak yang membakar sekolahnya sendiri. Gara-gara apa? Pendidikan agama. Bagaimana satu sekolah, anak-anak sekolah bisa saling tawuran dengan sekolah yang lain. Gara-gara apa? Agama. Bagaimana seseorang menjadi pengkhianat gitu? Pengkhianat kepada orang lain gara-gara apa? Agama. Gitu? Sekali lagi Pak, Ibu, mumpung kita belum terlanjur, ya, belum terlanjur. Sebelum menyekolahkan anak, sebelum menikahkan, sebelum ngasih pekerjaan, sebelum pindah pekerjaan, yang menjadi pertimbangan pertama agamanya dulu. Urusan keuntungan, urusan dunia itu nomor 2. Sebab nanti apapun pekerjaannya akan diminta pertanggung jawaban. Akibati amri, akibat. Akibat ayatnya di akhir atau di awal? Yang namanya akibat itu adanya di akhir. Nah, saya baru merasakan sekarang ini bagaimana beratnya, bagaimana sabarnya mendidik anak. Mendidik anak tidak gampang ternyata. Dari peristiwa Idul Kurban kemarin, kita belajar keluarga Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam urusan rumah tangga tidak gagal. Istrinya 2, Ibu Hajar dan Ibu Sarah.
Anaknya dua, Ismail dan Ishak. Tetapi dalam urusan menantu, dalam urusan menantu ada yang gagal. Siapa yang gagal? Di antaranya adalah menantu Ibrahim adalah istrinya Nabi Ismail. Satu ketika setelah Ismail berumah tangga, Ibrahim menjenguk anaknya. Dan tiba di rumah ternyata Ismail sedang tidak ada. Lalu Nabi Ibrahim sebagai bapaknya bertanya kepada menantunya, bagaimana keadaan rumah tangga kamu? Kemudian si perempuan itu menjawab, keadaan rumah tangga kami susah. Artinya si wanita itu mengeluh tentang rumah tangga. Singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim berpesan, sampaikan nanti jika suamimu pulang ada salam daripada saya. Yang kedua, tolong ganti palang pintu rumahnya. Singkat cerita, Ismail pulang ke rumahnya. Kemudian istrinya bercerita bahwa tadi ada seorang bapak-bapak tua datang kepada kami dan menanyakan bagaimana rumah tangga kami. Setelah dijelaskan, bapak itu menitipkan salam untuk engkau. Yang kedua, si bapak itu mengatakan agar engkau mengganti palang pintu rumah. Kemudian Ismail menjawab, bapak tersebut adalah bapakku, orang tua tersebut adalah bapakku Ibrahim. Dia berpesan kepada saya untuk menceraikan kamu. Untuk menceraikan kamu. Gara-gara apa? Gara-gara istri tidak bersyukur, gara-gara istri mengeluh, tidak kuat, tidak sabar dalam mengarungi rumah tangga. Satu, Nabi Ibrahim punya menantu gagal satu. Dua, terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak, yaitu Azar. Azar secara nasab hubungan biologis bapak dan anak, tetapi secara agama itu bukan bapak. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari, nanti Ibrahim akan dipertemukan dengan bapaknya dalam keadaan yang berbeda. Bapaknya sedang berada di dalam neraka. Kemudian singkat cerita, Nabi Ibrahim dialog, ngobrol dengan bapaknya. Wahai bapak, kenapa engkau dulu di dunia tidak mau memenuhi ajakanku? Kemudian bapaknya menjawab, hari ini baru saya mau menerima ajakanmu. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, sudah telat. Ya, sudah telat. Lalu Ibrahim protes kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepada saya bahwa saya tidak akan disusahkan, bahwa engkau tidak akan memberikan kesusahan, kesedihan kepada saya. Saya sudah melaksanakan semua perintah, ujian sudah, menyimpan istri dan anak di gunung, di gurun Sahara sudah. Saya disuruh untuk menyembelih anak, sudah saya lakukan. Tetapi kenapa engkau menyusahkan dan menyedihkan saya? Bapak saya di neraka sementara saya di surga. Kemudian Allah menjawab, ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku haramkan surga kepada orang-orang kafir. Ibu bapak, sekarang di dunia kita masih bisa mengaku anak kita. Anak kita baong, anak kita nakal, anak kita dan sebagainya nakal. Kita sebutkan itu anak. Menurut pepatah Sunda dikatakan buruk-buruk papan jati, hade goreng anak sorangan. Maksudnya
seburuk-buruknya anak, itulah anak kita. Sejelek-jeleknya anak, itulah anak kita. Masih bisa mengaku di dunia, tapi nanti di akhirat tidak bisa. Apabila iman tidak nyambung antara orang tua dan anaknya. Makanya di zaman sekarang kita harus hati-hati, harus sabar dalam mendidik anak itu. Kita harus siap kecewa. Kita harus siap kecewa. Yang penting mah ibu, tirulah doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? 1, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Disebutkan tuh, anak soleh hafid Quran, anak soleh jadi ustad. Disebutkan tidak? Tidak. Anak soleh hafal Quran. Disebutkan tidak? Tidak. Anak soleh dikepesantrenkan. Disebutkan tidak? Tidak. Perhatikan doa Nabi Ibrahim yang kedua. Rabbi ja'ani muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian pula keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Disebutkan tidak jadi ustad? Tidak. Disebutkan tidak masuk pesantren? Tidak. Disebutkan tidak harus hafal Quran? Tidak. Jadi anak yang soleh itu diantara standarnya adalah sholat. Jadi saya nih ustad, punya anak laki 1, perempuan 3. Saya harus siap anak saya yang laki-laki tidak jadi ustad. Saya harus siap anak saya yang laki-laki tidak hafal Quran, tapi pendidikan agama mulai dari SD sekarang sudah muallimin tingkat 2. Muallimin itu aliyah lah di pesantren. Terserah mau jadi ustad, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, bebas. Yang penting soleh. Betul tidak? Aya ustad anu teu soleh? Aya anak pesantren nu baong. Loba. Aya anak SMA nu bageur. Aya. Loba nu baong. Loba. Budak pesantren aya nu baong. Aya. Loba nu bageur. Loba. Jadi ulah sok nangtukeun nasib budak. Jangan menentukan nasib anak, jangan. Nanti kita kecewa. Yang penting kita mengarahkan. Terutama nanti kalau anak-anak sudah mulai SMA. Aduh, sudah punya dunia sendiri. Makanya kita harus memperbanyak doa tadi. Ya, doa tadi. Kenapa ada doa istikharah? Ya Allah, saya memohon pilihan yang terbaik untuk anak saya. Apabila pilihan anak saya ini baik untuk agamanya, tetapkanlah, mudahkanlah. Apabila pilihan anak saya ini ternyata buruk bagi agamanya, gantilah dengan yang lebih baik. Itu yang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu berkaitan dengan doa istikharah. Jadi boleh sholat sunat di lain sholat wajib. Kapan? Boleh siang, boleh malam, ya. Apakah ada tandanya diawali dengan mimpi atau tidak? Nanti kita bahas setelah sholat isya berjamaah. Terakhir ya, tentang istikharah, apakah ada tandanya melalui mimpi? Tidak ada. Tidak ada kaitan mimpi dengan doa istikharah. Kalaupun mimpi, karena mimpi itu kan ada 3. Mimpi itu ada yang dari Allah, ada mimpi dari setan, dan ada mimpi dari bisikan hati, istilahnya kembang tidur. Jadi mimpi tidak bisa menetapkan hukum kecuali kalau sudah mimpi terjadi. Mimpi saya
dapat panggilan haji tahun 2024. Apakah boleh dipercaya? Tidak boleh. Ternyata tahun 2024 ada undangan khusus dari raja kepada saya, umpamanya, untuk melaksanakan ibadah haji. Maka boleh kita mengatakan, oh betul dan benar mimpi tersebut, gitu ya. Jadi mimpi adalah bunga tidur dan tidak ada kaitan dengan keputusan hukum. Begitu kajian seriusnya. Sekarang kita buka tanya jawab. Yang pertama dari Dago ini, Ustadz, takbir sampai kapan? Tadi sudah dibahas ya. Takbir hari tasyrik sampai besok setelah sholat asar. Di Jamaah Persatuan Islam itu sudah biasa. Cuma tadi kita tidak takbir ya. Saya keburu sholat jamaah. Kemudian tadi Bang Irman juga tidak takbir dan jamaah. Di Persis itu, di Persis sudah biasa takbiran Idul Adha dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh sampai tanggal 13 setelah sholat asar. Kapan dilakukannya? Ketika berkumpul. Berkumpul biasanya dilakukan setelah sholat berjamaah. Maka teknisnya nanti boleh selesai sholat berjamaah, imam dan makmum langsung takbir 1 atau 2 menit tanpa dipimpin. Tidak dipimpin, masing-masing saja. Setelah takbir 1 atau 2 menit baru dzikir, istighfar dan seterusnya. Yang kedua, takbir dilakukan di rumah apabila sedang berkumpul dengan keluarga. Ketika sedang makan bareng itu boleh dilakukan ya. Berapa menit tidak ditetapkan. Kemudian yang ketiga, takbir tidak dilakukan semalaman suntuk, semalaman 24 jam atau 12 jam, itu tidak dilakukan. Dan alhamdulillah kalau di Persis itu sudah biasa dilakukan. Saya belum menemukan di masjid-masjid selain Persis yang membaca takbir di saat orang-orang berkumpul. Lalu apa hikmahnya takbiran Idul Adha yang waktunya panjang? Tanggal 9, 10, 11, 12 ya, hari tasyrik ya. Hikmahnya adalah pertama, kita diajarkan menjadi orang yang tawadu, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, sikapnya terutama. Yang kedua, tidak sombong. Sombong dalam pengertian menolak kebenaran, sombong dalam pengertian membenci orang yang menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, sombong dalam pengertian tidak merendahkan seseorang, tidak menghina seseorang, tidak merasa paling pinter, paling kaya, paling cakep, paling bisa. Itu adalah aplikasi pelaksanaan daripada takbir. Yang kedua, kita diajarkan tahmid, artinya kita harus siap kecewa apabila kita dikecewakan oleh orang lain.
dikecewakan oleh anak, dikecewakan oleh suami, oleh istri, dikecewakan oleh teman dekat sudah enak-enak tetapi dia menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, berkhianat gitu. Kita harus siap dan serahkan semuanya kepada Allah. Yang terakhir, kita harus siap mati dalam keadaan bertauhid. Jadi kita harus siap mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Itulah hikmahnya takbiran di saat Idul Adha dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 hari Tasyrik besok ya. Oke, waktu sudah habis, mau mendekati pukul 8 dan pengajian kita akhiri. Bagi yang tidak tahu, karena diumumkan libur, saya juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu. Mohon maaf, yang penting ngajinya jadi. Terus tidak hadir, kan ada streaming gitu ya. Saya juga punya sangkaan libur karena masih hari Tasyrik. Ternyata ada WA, Ustadz ngaji ya. Saya tidak bisa menolak, cuma saya menjawab mudah-mudahan saya sehat gitu. Itu insya Allah nanti kita bertemu lagi malam Ahad depan dengan pemateri yang lain, dan bulan depan khusus berkaitan dengan masalah fikih risalah salat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.